Selamat siang, saya Indra Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang teknik presentasi dan juga public speaking. Dalam teknik presentasi, kita harus banyak komponen yang harus kita perhatikan. Pertama adalah bahasa verbal, bahasa non-verbal, intonasi, bagaimana kita menguasai materi pembicaraan, dan bagaimana kita mengetahui dan harus bisa berkomunikasi dengan audiens. Dalam hal berkomunikasi dengan audiens, kita menggunakan dua komunikasi, yakni komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Di mana komunikasi verbal itu sangat diperlukan ya untuk mengetahui apa yang kita sampaikan, sehingga para audiens bisa mendengarkan dan juga bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, dari bahasa nonverbal ya. Bahasa nonverbal ini juga sangat penting ya, karena bahasa nonverbal itu adalah bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh bagaimana kita menyampaikan kepada audiens mungkin dari body language, terus juga dari intonasi dan juga suara yang kita keluarkan, apakah keras, dan juga mimik wajah kita ya. Jadi semua ini sangat berkaitan untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan di presentasi itu. Dan yang paling penting ketika kita melakukan public speaking atau presentasi, kita juga harus menguasai area. Kita harus tahu lokasi di mana kita melakukan presentasi, dan kita juga harus menguasai di mana badan kita harus melakukan pembicaraan. Jadi contohnya tidak hanya kita berdiri di satu tempat, tetapi kita juga harus bisa menguasai medan area di mana kita melakukan presentasi atau public speaking ya. Jadi contohnya bisa kita berjalan ke arah kanan, lalu kita berjalan ke arah kiri ya. Jadi itu adalah suatu teknik penguasaan ya terhadap apa yang kita sampaikan, sehingga audiens yang mendengarkan itu pun juga tidak akan pernah merasakan bosan ya. Jadi kita sebagai orang yang melakukan presentasi, kita juga harus bisa membawakan materi yang sangat menyenangkan ya untuk para audiens. Dan juga yang paling penting adalah kita juga harus komunikasi, interaksi ya. Jadi tidak hanya kita menyampaikan satu materi, tetapi kita juga harus memiliki atau memberikan pertanyaan, sehingga dari para audiens juga memberikan feedback kepada kita ya. Jadi ketika ada feedback dari audiens, akan terjadi komunikasi antara kita sebagai pembawa presentasi dan juga audiens sebagai pendengar ya. Ketika dua komunikasi itu berjalan dua arah, tentunya akan terjadi interaksi, sehingga suasana di ruang tersebut juga tidak monoton, dan juga bisa membuat kita lebih rileks dan lebih nyaman ya. Tentunya hal ini berpengaruh juga ya dengan jam terbang ya, bagaimana kita penguasaan emosi dan juga penguasaan materi ya. Dan diharapkan ya ketika kita melakukan presentasi, kita juga harus rileks, tenang, menguasai materi, dan juga kita juga harus bisa membuat suasana yang dari tegang bisa menjadi cair ya. Mungkin itu saja uraian ini, teknik presentasi dan juga public speaking ya, apa-apa yang harus kita pelajari ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.